Selamat Halo semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa sosial yang merupakan salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah rekayasa sosial dengan dosen pengampu Baik Lili Handayani, Sos M Sosio. Namun sebelum masuk pada materi penjelasannya, lebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Angelita Yaltri Egot, NIM 210910302 Oke, yang pertama definisi dari rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah suatu upaya untuk merehabilitasi objek sosial dengan perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai dengan target pembuat kebijakan melalui rekayasa atau engineer. Definisi rekayasa sosial yang kedua yaitu upaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki atau suatu bentuk perubahan sosial yang direncanakan atau Definisi rekayasa sosial yang ketiga yaitu merupakan sebuah proses yang direncanakan, dipetakan pelaksanaannya guna menciptakan perubahan struktur dan kultur sosial masyarakat. Yang pertama merupakan penerapan dari prinsip-prinsip, teknik, metode ilmu sosial dalam pencarian solusi sosial. Yang kedua, rekayasa sosial yaitu ilmu sosial terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, di mana dalam praktiknya ahli rekayasa sosial sering berpengaruh pada tingkah laku populer, perilaku sosial, dan manajemen sumber daya dalam skala yang besar. Lalu, mengapa sih perlunya belajar rekayasa sosial? Yaitu karena di dalam masyarakat terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi atau disebut dengan desolate dengan kondisi yang sebenarnya terjadi yang dikenal dengan istilah desain. Dan alasan yang kedua yaitu ada objek masalah yang bisa diamati dan memungkinkan untuk diselesaikan. Signifikansi rekayasa sosial adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin, dan berbudaya. Lalu apa saja tujuan dari rekayasa sosial itu? Tentu, yang pertama yaitu identifikasi masalah sosial. Yang kedua, untuk mengidentifikasi program pembangunan yang gagal. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan pemetaan tokoh masyarakat. Yang keempat, identifikasi nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat, keyakinan, ekonomi, dan politik yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Lalu yang kelima, identifikasi opini, menggiring opini, membangun wacana, mengarahkan persepsi masyarakat tentang program pembangunan sosial. Yang keenam, yaitu tujuannya untuk melakukan perubahan sosial dengan menyesuaikan budaya atau kearifan lokal. Lalu yang berikutnya, memberikan jawaban pada masalah sosial, mengubah perilaku sosial dan setting sosial. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan perubahan sosial sambil tetap menjaga harmoni dengan lingkungan sosial. Seperti yang diketahui bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perubahan. Untuk itu, salah satu target dari rekayasa sosial adalah terjadinya perubahan sosial tanpa menimbulkan gejolak berarti di tengah masyarakat yang sedang mengalami sentuhan pembangunan sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Adapun
jenis dari perubahan sosial, yaitu yang pertama, perubahan sosial yang tidak terencana atau unplanned social change, yaitu perubahan sosial yang terjadi terus-menerus dan biasanya terjadi secara perlahan yang tanpa direncanakan dan seringkali diakibatkan oleh teknologi dan globalisasi. Perubahan sosial yang tidak terencanakan yang tidak disadari dengan hadirnya kebudayaan materi, yakni media komunikasi elektronik dan televisi. Nah, jenis perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan sosial yang terencana atau planned social change, yaitu sebuah perubahan sosial yang didesain serta ditetapkan strategi dan tujuannya. Nah, dalam kasus perubahan sosial di wilayah tertentu, bisa juga terjadi akibat sebuah desain matang atau rekayasa sosial dari negara. Nah, yaitu melalui proyek modernisasi yang berbalut ideologi pembangunan. Dan apa saja sebab terjadinya perubahan sosial? Masyarakat bisa saja berubah atau mengalami perubahan itu karena adanya ide-ide, pandangan hidup, pandangan dunia, serta juga nilai-nilai yang muncul di tengah masyarakat. Nah, Max Weber sendiri merupakan salah satu tokoh yang percaya bahwa ide merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Dan hal ini dia perlihatkan dalam menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat Eropa dengan semangat etika Protestan, sehingga dari situ memunculkan spirit kapitalisme bagi perkembangan masyarakat. Tokoh-tokoh besar yang seringkali disebut sebagai heroes atau pahlawan yang juga menjadi bukti bahwa ide bisa menjadi faktor perubahan. Perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya gerakan sosial atau social movement, di mana sudah banyak contoh gerakan sosial yang digalang sebagai aksi sosial, seperti gerakan yang dipelopori mahasiswa, partai politik, oleh LSM, yayasan, organisasi sosial, dan lain sebagainya. Rekayasa sosial. Yang pertama, aspirasi masyarakat, yaitu dengan pendekatan berdasarkan kebutuhan, gagasan, keinginan masyarakat, musyawarah mengakomodasi suara yang paling rasional dari masyarakat. Prinsip pendekatan rekayasa sosial yang kedua, yaitu dengan kepentingan masyarakat, yaitu harus memperhatikan kepentingan masyarakat agar memberi manfaat. Lalu prinsip pendekatan rekayasa sosial yang berikutnya yaitu dengan melihat kemampuan masyarakat, yaitu caranya melakukan pertimbangan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan penentuan target sasaran. Prinsip pendekatan rekayasa sosial yang berikutnya yaitu dengan kerjasama masyarakat, yaitu harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, baik individu maupun kelompok, dan juga kemampuan komunikasi di antara mereka. Lalu prinsip pendekatan rekayasa sosial berikutnya yaitu menjaga harmoni lingkungan sosial dengan menghayati realitas objektif yang hidup dan dilestarikan dalam kearifan lokal sebagai strategi transformasi budaya. Tadi slide sebelumnya kita diperlihatkan dengan beberapa prinsip pendekatan rekayasa sosial, yaitu yang pertama, aspirasi masyarakat. Prinsip pendekatan rekayasa sosial melalui aspirasi masyarakat yaitu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, lakukan observasi mendalam tentang kebutuhan utama dan gagasan murni yang merupakan kesadaran kolektif sebagian besar masyarakat setempat. Yang kedua, lakukan proses identifikasi secara cermat tentang apa saja yang sangat dibutuhkan dan merupakan suara hati sebagian besar masyarakat tersebut. Yang berikutnya yaitu tidak semua isu yang muncul di tengah masyarakat merupakan kebutuhan utama.
bahkan seringkali hanya merupakan gagasan elit lokal, di mana bisa jadi berlawanan dengan kebutuhan utama masyarakat. Lalu yang berikutnya yaitu lakukan musyawarah secara terbuka dengan tokoh elit setempat untuk memperoleh suara yang paling rasional. Nah, prinsip pendekatan rekayasa sosial yang berikutnya yaitu melihat kepentingan masyarakat. Nah, apa-apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, lakukan identifikasi secara rinci apa saja yang dianggap penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat dalam waktu segera. Yang kedua, tidak selalu suara yang berkembang sebagai kebutuhan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh masyarakat banyak. Seringkali suara yang muncul dan berkembang lebih merupakan suara para penguasa lokal, dan acap kali suara masyarakat sesungguhnya tidak tampil ke permukaan, di mana masyarakat bawah meskipun dari kalangan mayoritas sangat membutuhkan, seringkali terdiam jika penguasa sudah bersuara. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan murni sebagian besar masyarakat merupakan langkah terbaik karena lebih mencerminkan asas manfaat daripada hanya mengakomodasi suara penguasa. Lalu fungsi pendekatan rekayasa sosial yang ketiga yaitu dengan melihat kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dasar bagi keberhasilan suatu gagasan dan target pembangunan sosial. Lakukan identifikasi dengan teliti tentang kemampuan fisik, finansial, intelektual, material, dan budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Dan sebaiknya, apapun suatu rancangan pembangunan, dalam implementasinya akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat yang terlibat dan mendapatkan Sebaik apapun suatu rancangan pembangunan, dalam implementasinya akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat yang terlibat dan mendapatkan sentuhan langsung dari kegiatan tersebut. Lalu yang berikutnya, mengabaikan kemampuan dasar masyarakat yang terkena pembangunan karena akan menyebabkan pembangunan yang sia-sia. Lalu prinsip pendekatan rekayasa sosial yang berikutnya yaitu dengan kerjasama masyarakat. Nah, apa-apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, perlu diketahui bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu kata kunci bagi keberhasilan pembangunan, karena partisipasi juga merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program dari pemerintah. Dan kerjasama merupakan salah satu manifestasi adanya dukungan masyarakat atau antusiasme. Dan kerjasama akan terjalin dengan baik apabila adanya komunikasi intensif dan menyentuh kebutuhan dasar mereka yang diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang rinci, terbuka, serta transparan pada seluruh masyarakat. Prinsip pendekatan rekayasa sosial yang berikutnya yaitu harmoni dengan lingkungan sosial. Menjaga harmoni dengan lingkungan sosial budaya setempat merupakan salah satu langkah positif bagi terpeliharanya kearifan lokal. Akan tetapi, program pembangunan tetap bisa berjalan tanpa merusak budaya masyarakat setempat. Dan kepekaan sosial juga budaya para pelaksana pembangunan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik budaya dengan masyarakat lokal yang terkena dampak pembangunan.
Para pelaksana di lapangan perlu melakukan terobosan Para pelaksana di lapangan perlu melakukan terobosan budaya agar bersinergi. Para pelaksana di lapangan juga perlu melakukan terobosan budaya agar terjalin sinergi yang harmonis antara pembangunan dengan strategi budaya lokal. Lalu berikutnya unsur-unsur rekayasa sosial. Ada beberapa unsur rekayasa sosial. Yang pertama, cause atau sebab, yakni upaya atau tujuan sosial yang dipercaya oleh pelaku perubahan dan dapat memberikan jawaban pada masalah-masalah sosial. Yang kedua, agensi atau pelaku perubahan, yakni organisasi atau perorangan yang misi utamanya mengembangkan dan memajukan masyarakat atau lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu target atau sasaran perubahan berupa individu, kelompok, atau lembaga yang dijadikan sebagai sasaran perubahan. Yang keempat yaitu channel atau saluran, yaitu berupa media untuk menyampaikan atau mempengaruhi langkah program dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan, seperti PKK, KB dan sebagainya. Yang kelima yaitu strategi perubahan, merupakan teknik utama untuk mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan. Ada beberapa strategi dalam rekayasa sosial itu sendiri. Yang pertama, strategi normatif, yaitu cara atau taktik yang dilakukan dengan mendidik, bukan sekedar mengubah perilaku yang tampak, melainkan juga mengubah keyakinan, nilai-nilai pada sasaran perubahan. Yang kedua, strategi persuasif. Strategi persuasif yang dilakukan melalui penggalangan opini dan pandangan masyarakat yang utamanya dilakukan melalui media massa dan juga propaganda. Caranya yaitu dengan membujuk atau mempengaruhi lewat satu bentuk propaganda, ide atau hegemoni ide. Perubahan sosial bisa terjadi karena juga revolusi atau people's power. Dalam perjalanan sejarah, ternyata revolusi dianggap sebagai puncak atau jalan terakhir dari semua bentuk perubahan sosial, karena ia menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial dan mengundang gejolak dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Penjelasan strategi rekayasa sosial. Yang pertama, strategi persuasif, berupa penggalangan opini secara tidak langsung melalui tokoh-tokoh informal dan formal, di mana dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak jika menyentuh hal yang sensitif bagi masyarakat setempat. Propaganda atau hegemoni ide dan pandangan melalui media massa merupakan langkah yang berikutnya jika para tokoh informal dan formal sudah berhasil melakukan sosialisasi kepada sebagian besar anggota masyarakatnya. Menanamkan sesuatu yang baru seharusnya disesuaikan dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak merasa tercabut dari akar budayanya dan juga bisa merasakan bahwa suatu program pembaharuan memberikan manfaat yang besar bagi mereka secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya yaitu strategi normatif. Perilaku masyarakat adalah sesuatu yang sudah melekat melalui proses sosialisasi yang panjang, sehingga terinternalisasi dalam dirinya dan seolah-olah menjadi pola tindakan instinktif
di mana pada zaman dahulu berpikir bahwa banyak anak sama dengan banyak rezeki. Dan ini merupakan prinsip yang bertentangan dengan program KB atau keluarga berencana. Nah, untuk mengubah perilaku budaya ini harus melalui pendidikan baik secara formal maupun juga informal, dan harus melibatkan beberapa tokoh informal dan formal, terutama yang menjadi panutan masyarakat seperti kiai, pendeta, padande, dan juga pastor. Nah, dalam strategi normatif ini perlu melakukan pengenalan program seperti tatanan baru, teknologi baru, yang dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan tradisi yang ada, sambil menyisipkan program baru dan meyakinkan pada masyarakat bahwa tatanan baru tersebut memberikan manfaat dan kegunaan praktis. Setelah diyakini masyarakat bahwa budaya baru tersebut banyak memberikan manfaat, maka tugas dari pelaksana rekayasa sosial lapangan menanamkan pengertian tentang arti pentingnya budaya baru bagi masyarakat secara terbuka dan rasional. Nah, cara kerja dari rekayasa sosial. Yang pertama, mengenali potensi diri dengan menentukan target sosial asosiatif saling terkait terhadap dasar teori perubahan sosial, lalu memahami penyebab masalah sosial, lalu mengerti inti masalah sosial, menentukan media saluran yang visible, menyusun strategi perubahan sosial, mengusahakan aksi simulasi, mengusahakan aksi inti, evaluasi masalah sosial, aksi sosial, dan juga perubahan sosial. Oke teman-teman, di sini akan dijelaskan tentang bagaimana cara kerja dari rekayasa sosial. Teman-teman bisa lihat pada bagian berikut. Teman-teman bisa lihat dari peta konsep berikut ini. Baik teman-teman, dari materi penjelasan yang saya bawakan pada hari ini, yaitu bahwa rekayasa sosial merupakan suatu upaya untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih maju, dan rekayasa sosial itu sendiri memiliki beberapa pendekatan, yaitu dengan cara melihat aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat, kepentingan masyarakat, kerjasama, hegemoni lingkungan sosial, dan ada dua strategi yang perlu dilakukan dalam melakukan rekayasa sosial, yaitu strategi persuasif dan juga strategi normatif. Di mana strategi persuasif dilakukan dengan cara propaganda ide dan juga bukan dengan pendekatan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat seperti kiai, pendeta, pastor, dan